pemirsa, jadi kita jalan di Jalan Papas ke Sancang 9 tuh sekitar 4 km lah, hampir sejaman jalannya ini. Jadi banyak istirahat aja jalan seperti ini. Oh, ini Sancang 4 dulu plus beberapa tujuan. Jadi kalau mau ke sini lewat hutan seperti ini kan bisa coba di situ ke arah Buli-Buli ramai-ramai. Jalan-jalan setapak seperti ini bisa sepanjang nah, ini hati bunyi bisa. Oke, mantap. Jadi lain kali kalau ke sini mulai ke Sancang 9 ke Sancang 4 pemirsa, kita bawa hati di sini. Gimana kita ini teman-teman? Sancang. Air terjun Sancang 9. Kita bisa ke sini mandi sama teman-teman. Dan ada gua petilasan Prabu. Ini masuk ke sana. Sudah direkam? Udah. Bisa jadi ini buat jelasan Kanjeng Prabu. Sekali banyak cara ini juga. Ini kita masuk ke Sancang ini ya, buat jelasan Kanjeng Prabu. Nah, ini airnya. Kalau mau mengambil ini pemirsa, air apa namanya? Di Kaburipan. Jadi air sumber langsung dari rembesan batu alam bisa diambil. Satu botol mungkin teman-teman yang kecil bisa diambil. Ya, sebenarnya pemirsa, jadi tembusnya ke sini. Jadi dari sana masuknya ada air rembesan batu namanya air Kahuripan. Kahuripan. Kalau mau ziarah atau silaturahmi ke sini biasanya diluruskan kepada Allah. Kita ingin bersilaturahmi kepada beliau ya, bersama Kanjeng Prabu Siliwangi yang luar biasa tirakatnya zaman dahulu. Betapa di sini Sancang pemirsa, ada 9 Sancang. Jalannya juga lumayan. Itu aja sedikit informasi dari saya. Tetap saksikan channel Raden Hendra Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para channel Raden Hendra Saputra, di sini kita lagi ziarah silaturahmi ke Sancang ya. Setelah Allah dipertemukan sama Yoga Sancang ya. Yoga Sancang itu beliau ini salah satu peneliti di daerah sini. Jadi nanti kita tanya-tanya nih para subscriber yang tercinta, kalau mau ziarah atau ke sini mau tawasul
bangga di sini diuruskan Gusti Allah, di sini juga sama makmur semua. Di sini kita bertawasul, mungkin yang mungkin mereka yang lebih dekat sama Allah. Di sini ada beliau banyak di sini, kebetulan saya juga awam ya di sini ya. Jadi sama Allah dipertemukan untuk saya kebetulan mau bertanya-tanya nih. Sebenarnya di Sanca ini Goa dan Sanca ini seperti apa ya Pak? Sejarahnya atau penjelasan siapa seperti apa, sejarah seperti apa, dan kenapa Sanca itu seperti itu. Satu dulu deh Pak, mungkin Goa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini tanpa disengaja atau istilahnya kita janjian, tapi ini dengan mungkin izin Allah. Makanya manusia hanya punya rencana, yang menjadikan rencana hanya Allah. Mudah-mudahan ini rencana meskipun kita istilahnya tanpa disangka, tapi mudah-mudahan menjadikan tali silaturahmi yang berkah. Adapun yang barusan ini tempat apa atau ini sancang keberapa, memang di sini sancang itu banyak yang menyebut ada 1 sampai 9, bahkan ada yang menyebut sampai 12. Sebenarnya sancang itu hanya 1. Ini udah masuk Leweng Sancang. Cuman ini kan ada patilasan. Contoh patilasan itu seperti ya tempat kayak gini. Makanya istilahnya ada sancang 1, contohnya yang disebut dengan kayu kaboa yang ada di pantai, masih di Leweng Sancang. Ada lagi yang disebut dengan sancang 2, suka disebut yaitu batu belah atau yang disebut dengan pengaduan ayam. Ada juga sancang 3 air kahuripan atau di sana ada makan yang Pandita Rusmantara. Dan ini juga mungkin yang termasuk sancang 4, suka disebut dengan jiwa dunia atau istilahnya ada air kahuripannya di sini. Ya. Ada juga sancang 5 yang masuk ke sana, ada yang Karang Gajah. Intinya mungkin masih di Leweng Sancang ini, cuman beda tempat. Contohnya seperti gini, kita mau nginep di Hotel Siliwangi. Di hotel itu ada kamar 1, kamar 2, kamar 3 sampai kamar 12 lah intinya. Kamar 1 tetap di Hotel Siliwangi tempatnya, kamar 2 tetap di Hotel Siliwangi, cuman beda tempatnya. Iya, ini juga mungkin sancang 1 kayu kaboa di sana, sancang 4-nya di sini. Jadi setiap tempat, setiap patilasan itu ada keagungan Allah. Ada juga istilahnya mungkin yang disebut dengan yang patilasannya mungkin ada sejarahnya. Makanya alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke sini, mudah-mudahan berkah. Ada juga sancang 6 suka disebut dengan jajar tengah. Ya, ada juga sancang 7 dengan disebut air kejayaan yang ada tangannya dan seterusnya. Tapi buat pribadi, mohon maaf, mungkin buat pribadi asli orang sini, kenapa sih banyak orang yang datang ke sini, ada apa sih di Sancang? Mungkin buat saya pribadi juga menanyakan gitu, sebagai asli orang sini. Mungkin secara garis besar ada sejarahnya Sri Baduga Maharaja atau Ayang Prabu Siliwangi, sejarahnya Pajajaran mungkin lebih terkenalnya. Tapi dalam menurut, mohon maaf bila salah, karena saya masih belajar, mudah-mudahan pengalaman saya juga menjadikan ilmu buat abang, atau pengalaman abang menjadikan ilmu buat saya. Apa sih buat Sancang? Ternyata itu masih siloka. Sancang itu sangkan caang hati orang kedah kumaha. Yakin mungkin yang punya kesini itu, yang punya niat, yang punya tujuan, yang tadinya mungkin usahanya lagi kurang bagus, yang tadinya istilahnya pengen dapat ngomong atau apalah istilahnya pengen keberkahan gitu. Dan intinya tetap kita berdoa di sini, abdi ibadah mungkal Gusti umumna kamalu kalasana. Sekarang kita masuk ke sancang 1. Apa sih yang disebut dengan sancang 1? Mungkin mohon maaf bila salah, mungkin tolong dibenarkan. Sancang 1 yang namanya 1 tunggal, Maha Esa, Maha Tunggal, Wahyu 1, yaitu urang hiji kudu eling ka Gusti anu Maha. Tegasna panjenengan eling emut. Dengan tanpa izin Allah mah, tanpa kuasa Allah, orang mau biasa silaturahmi bila ieu tempat. Jadi pakai izin Allah. Sancang 2, apa yang disebut dengan sancang 2? Isi dari sancang 2 menurut mohon maaf bila salah. Istighfar ka Gusti anu Maha Suci, salawat muka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dua.
Sancang 3, apa sih isi dari sancang 3? Tekad, ucap, sarang lampah. Di sana garis bawahi harus dengan yang baik-baik. Tekad, yakin yang datang ke sini itu punya tujuan. Tekad, ucap itu doa. Keinginan mungkin, tujuannya apa, keinginan. Lampah nanti yang akan dilakukan. Ya semoga dengan yang baik-baik istilahnya. Ya, sancang 4 contohnya ini. Apa sih yang disebut dengan sancang 4? Musik, uhirup, kinirup, rasa abdi. Wah, di garis bawahi mohon maaf bila salah. Abdi ibadah mungkar gusti umum naka makhluk Allah sadaya. Sepertos ayeuna panginten urang tawasulan mau di musola kata nabi tawasulan di gimana tetap abdi ibadah mungkar gusti umum naka makhluk Allah sadaya. Musik kuirup contohnya gini, kalau kita tidak digerakkan apa akan kesini? Baik tidak digerakkan tubuh kita, anggota tubuh kita, baik hati kita tidak akan kesini. Hidup siapa? Mungkin kita yang menjalani, abang, mungkin yang lain yang kesini itu. Rasa siapa? Rasa abdi berarti rasa yang itu kesini. Yang lainnya tidak itu tidak. Abdi ibadah mungkin umum lah sama Allah. Mungkin itu sebagai penjelasan sebagian lah dari mungkin. Ada lagi yang ditanyakan kalau dijelaskan mungkin panjang lah. Gitu. Nanti lagi kalau ada waktu kita silaturahim biar lebih ini lagi, lebih penasaran lagi. Terus mungkin banyak orang bertanya-tanya ya. Iya. Yang perlu yang banyak orang banyak pada umumnya ya. Iya. Bertanya-tanya itu soalnya di sini tuh tanya itu tentang pendapannya Siliwangi. Iya. Jadi tempat-tempat apa di semua. Itu pribadi sendiri tahu. Masyarakat yang tahu ya, Iya. pertapanya di gua sini atau di mana? Mohon maaf, juga mungkin ini bukan tidak meyakinkan dikarenakan tidak teralami. Tapi mungkin juga tahu dari orang tua dulu, kakek ayam dulu mengurus ini, istilahnya di tempat ini, cuma sekarang sudah meninggal. Ya mungkin secara tidak langsung makanya ada patilasan sancang 1, sancang 2, atau sancang 9 atau sancang 12 itu mungkin ini. Jadi contohnya di gua ini. Ini kan lihat dari luar istilahnya kecil tapi di dalamnya besar. Juga mungkin abang sendiri kalau ke sini apa yang didapat ketenangan. Beda kita dengan istilahnya di tempat-tempat yang lain atau di kota atau di sini ada ketenangan. Yaitu mungkin yang disebut dengan patilasan. Ya, ternyata berarti memang guanya dari depan tuh cukup besar. Jadi orang kalau mau masuk tuh kayak gimana kok kecil gitu. Padahal di dalam itu luas. Iya, lowong gitu. Adapun sekarang kenapa mungkin ada ruangan-ruangan seperti itu bahkan seperti ini dibuat ini. Iya. Ini mungkin sebagian dikarenakan kayak gini. Apalagi bulan Maulud, kadang kita kan seperti barusan kan banyak yang jarol. Jadi kan kenapa di kamar itu biar lebih utuh lah. Contohnya ada 2 atau 3 rombongan, yang satu di sini tawasul, yang satu di sana, yang itunya tetap saja. Iya. Supaya membuat ya para peziarah lebih nyaman, lebih utuh itu istilahnya. Apalagi suka ada yang itikaf, yang menginap, jadi kan biar tidak terganggu intinya kayak gitu. Tapi mudah-mudahan barang siapa yang datang ke sini, baik om, baik semuanya pengen ziarah, mudah-mudahan dengan izin Allah, kuasa Allah, bisa merasakanlah seperti om ke tempat patilasan, baik dilihat airnya, dilihat suasananya, udaranya, mudah-mudahan ketenangan hatinya dapat, insya Allah semuanya dapat. Ya mungkin sudah cukup jelas ya. Teman ada yang tanya ini. Pak, ada yang ditanyain mungkin ciri khas dari sancang atau apa yang identiknya mungkin mohon maaf ya, identik dengan kayu kabuah. Pernah mendengar dari kayu kabuah? Pernah ya. Secara garis besar mungkin bukan peminat tapi ada rasa suka ke kayu kabuah. Dalam artian suka itu contoh ini dari kayu kabuah. Ini gelang dari kayu kabuah. Bahkan di rumah juga tasnya ada yang kabuah. Bahkan ini golok juga dari kayu kabuah. Yang pertama suka dengan serat kayunya yang memang mengandung ada ciri khasnya.
Yang kedua mungkin kayu kabua hanya ada tumbuh di Sancang. Iya. Ada sejarahnya kayu kabua. Apa sih itu kayu kabua? Mungkin buat pribadi karena di rumah ini banyak kayu kabua. Apa sih kayu kabua? Sedangkan orang itu pada pengen istilahnya memiliki baik itu pohonnya, baik itu istilahnya kembangnya, istilahnya pengen memiliki, pengen punya keberkahannya. Nah, ada apa sih dari kayu kabua? Memang secara garis besar yaitu mungkin ada sejarahnya si Baduga Maharaja atau yang disebut Eyang Prabu Siliwangi waktu dengan Eyang Prabu Siliwangi. Yaitu istilahnya filmnya dari Eyang Sancang. Dicari-cari nggak ada, hanya ada satu kayu, buah-buah amat di sana. Tapi buah-buah itu mungkin masih siloka kayu kabua itu, yaitu kahayang buah laksana. Apa yang disebut kahayang buah laksana? Itu kayu kabua. Buah laksana kahayang urang, tujuan urang, cita-cita urang. Lamun hiji urang tengabdi ka Gusti anu mantep. Tengabdi ka ibu jeung karama nu ngayuga. Tengabdi ka guru jeung ka para ulama. Atut agama jeung nagarana. Tapi sebaliknya, buah laksana kahayang urang, tujuan urang, cita-cita urang, bahkan doa urang kalaksana. Allah ijabah. Lamun hiji urang ngabdina ka Gusti nu Maha Suci, ngabdina ka ibu jeung karama nu ngayuga, ngabdina ka guru jeung ka para ulama, oge panginten ngabdi ka agama katut nagara. Insyaallah. Makanya kalau kita pengen keberkahan dari kayu kabua, emang ada 3 sifat. Yang pertama ada sifat Eyang Sukmajati, tegasna utusna diri urang kedah ngagadeuhan keyakinan. Segala sesuatu ge amun teu yakin mah tetep nyata yakin penurut iman anu yakin. Anu kadua nyata Eyang Nurjati, tegasna utusna gida urang kedah ngagadeuhan cahaya hirup, cahaya kahirupan. Anu katilu nyata Eyang Prabu Siliwangi, kudu silih sengitan diri urang jeung bakal silih sengitan diri urang. Satu acan atau sebelum sama orang lain, atau sama keluarga dulu, sama ibu, sama ayah, sama anak, baru sama orang lain. Silih sengitan, silih wangian, silih asas, silih asus, silih sengitan. Itu mungkin, mohon maaf bila ada salah kata, mungkin itu yang tahu, yang istilahnya dapat sampaikan. Tapi mohon maaf, sebelumnya mohon maaf, agar mudah-mudahan pengalaman yang dibagikan barusan menjadikan ilmu buat abang, atau pengalaman abang menjadikan ilmu buat saya sendiri. Jadi kita mah kan kalian ini saling berbagi aja. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan yang diucapkan. Ya, itu mohon atas pencerahan ilmunya Sancang ya. Jadi memang pemirsa beliau ini banyak jadi banyak tahu. Jadi alhamdulillah bisa dipertemukan sama beliau, jadi sedikit sedikit tahu lah, banyak lah, bukan sedikit ya, banyak tahu tentang Sancang. Jadi sekarang udah jelas tuh seperti apa. Jadi pertanyaan kita harus tetap tinggal normal. Allah dikasih semua itu rasanya 400 tadi kayu kabua ya, aromanya kayu kabua seperti apa dijelaskan dengan jelas oleh beliau. Sangat terima kasih atas nuhun penjelasan Bapak, mungkin bermanfaat, mungkin yang menonton juga mungkin jadi pengetahuan saja bisa berkeluar ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Alhamdulillah semuanya. Misalnya mungkin saya tanyakan lagi teman-teman. Oh iya, ini satu lagi nih. Identik lagi di situ sama macan itu. Biar mungkin daya ya itu. Ya. Kalau itu mungkin itu mungkin ciri khas identik dengan Sancang. Sancang istilahnya mungkin kan waktunya ke hutan. Yang namanya hutan itu kan istilahnya penghuninya ya istilahnya itu ciri khas. Contoh kita juga kan sebagai warga Jawa Barat punya sifat pola apa Maung Bandung. Ini juga kan Maung Sancang karena dulu di sini itu banyak istilahnya. Banyak harimau-harimau. Ada lagi yang dimaksud abang lodaya yang mungkin istilahnya macan putih. Itu mungkin juga kurang tahu, tapi mungkin secara ini dari orang tua mungkin itulah lodaya yang sejak Pajajaran. Insya Allah tidak akan mengganggu apalagi kita niatnya baik. Asal kita niatnya baik, insya Allah. Kita itu mungkin sudah cukup jelas ya dari semua yang banyak yang rangkum nih, banyak pertanyaan dari pertama kali penjelasan tentang Prabu Siliwangi, dari tentang kayu kabua, dan yang terakhir mau putih semua sudah jelas yang jelas. Maka
lah jadi para subscriber semua pemirsa YouTuber YouTube kalau mau biar ini juga silakan bisa bertanya-tanya, mungkin bisa ke juga ke semua yang Ya Allah ya Rabbal Alamin. semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Akhir salam mungkin dari saya begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.